dengan perbuatan zinanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurithul faqra. Zina ini menyebabkan kefakiran. Siapa yang ngomong? Sinten sing ngomong? Siapa yang bersabda? Percaya mboten? Yakin? Nabi Muhammad yang mengatakan yurithul faqra, menyebabkan apa? Kefakiran. Ay yuqilu barakatar rizqi, artinya mengurangi keberkahan rezeki. Rawahul Qudai wal Baihaqi an Ibnu Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai, Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wasail hadirin atau wasilah perantaraan zina itu ada banyak. Ada apa? Banyak. Ada yang mengatakan 6 wasilahnya. Nadratun, wabtisamatun, wasalamun, wa kalamun, wa maudhi'un, faliqa'u. Dan kalau sudah dijadikan kekasihnya, maka kita akan bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang soleh yang Allah jadikan kekasihnya itu hadirin, itu bukan tanpa sebab, tapi justru banyak sebab yang mana mereka itu dijadikan oleh Allah kekasihnya. Para wali itu mereka jadi wali tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak. Tapi karena melalui proses keistiqomahan mereka di dalam menjalankan perintah Allah yang wajib maupun melakukan perbuatan sunnah, baru Allah mencintainya. Makanya syarat dasarnya wali itu, syarat dasarnya ini yang pertama menjalankan perintah Allah yang wajib terus menerus istiqomah. Begitu pula yang nawafil, yang sunnah. Nggak mungkin kemudian wali ya nggak melaksanakan yang wajib atau yang sunnah, nggak mungkin. Jangankan meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah sudah batal. Apa ada dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, disebutkan bahwasanya man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku Allah menyatakan perang terhadap mereka. Ya, setelah Allah mengatakan demikian, kemudian Allah menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Wala yazalu abdi, dan senantiasa terus menerus hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Lihat bahasanya Allah, wala yazalu, senantiasa, nggak pernah putus. Abdi, hambaku, yataqarrabu, mendekat kepadaku, ya, yataqarrabu, mendekat ilayya, mendekat kepadaku Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sehingga kata Allah aku mencintainya. Nah, di sini standar hadirin, ukuran orang itu menjadi kekasih, istiqomah melaksanakan yang wajib, yang fardu,
maupun yang sunnah. Kalau nggak istiqomah, jangan harap jadi wali. Beb, ada orang dikatakan wali tapi nggak sholat 5 waktu, bukan wali hadirin. Jangan terkecoh. Nah, ini gunanya ngaji. Kalau kita ngaji hadirin, kalau kita ngaji tahu gunanya ngaji seperti ini. Kalau ada wali kok ternyata meninggalkan sunnah, jangankan meninggalkan yang wajib, meninggalkan sunnah. Misalkan ada wali makan pakainya tangan kiri padahal bisa pakai tangan. Ini sudah jatuh di mata manusia hadirin, di mata Allah dan di mata manusia jatuh sudah, nggak bisa. Wali ya harus istiqomah menjalankan yang fardu dan menjalankan yang sunnah. Ini wali hadirin. Ya, begitu pula yang namanya wali tidak bisa dari orang-orang yang bodoh tentang ilmu agama, nggak bisa hadirin. Lan yattakhidul waliyahu la yattakhidul waliyahu min rajulin jahil. Allah itu nggak mungkin ngambil seseorang jadi wali itu dari orang yang bodoh dari ilmu agama, nggak mungkin. Nah, ini yang perlu, ini orang yang ngaji enaknya seperti itu hadirin, tahu bedanya mana yang benar, mana yang salah. Oh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang wali, mana yang bukan, tahu hadirin. Fa idza ahbabtuhu, kalau atau ketika aku Allah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka kata Allah aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la u'tiyanna, kalau wali tersebut yang istiqomah mengerjakan yang wajib dan sunnah itu meminta kepadaku kata Allah, la u'tiyanna, maka pasti aku berikan kepada orang tersebut. Wala in ista'adzani la'u'idannah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku Allah pasti akan melindunginya. Jadi para aulia kekasih Allah ini hadirin, kenapa kok sakti-sakti? Ini bukan karena mereka itu belajar ilmu kesaktian, bukan hadirin. Karena apa? Karena Allah melindungi orang tersebut. Allah yang langsung menjaganya, Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi matanya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya. Dia minta maka dilindungi, diberikan sama Allah. Dia minta perlindungan, dikasih perlindungan. Ini wali hadirin. Bukan terus kadang-kadang mohon maaf, nah kita cerita, dapat dengar cerita tentang wali, fokusnya kita keramatnya hadirin, bukan istiqomahnya. Fokusnya apa? Keramatnya, bukan itu. Istiqomah dulu dalam melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, maka insya Allah secara otomatis akan menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza ahabba abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril, malaikat Jibril. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta sama orang itu, fa'ahibba, kau cintai dia. Kau cintai dia. Fayuhibbu Jibril, karena perintah dari Allah, maka Jibril pun mencintainya. Tsumma yunadi fis sama fayaqulu, kemudian malaikat Jibril menyerukan di alam langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, mencintai si A, mencintai si B, fahibbu, maka cintai kamu dia.
Diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah seluruh penghuni langit untuk mencintai siapa? Orang tersebut. Fayuhibbu ahlu sama, kemudian ahlu sama, penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Allah sudah cinta, malaikat Jibril sudah cinta, penduduk langit sudah cinta. Kok ada orang yang berani-berani menyakiti orang itu, orang-orang bumi, maka nggak terima, yang mencintainya nggak terima hadirin. Baik penghuni langit maupun malaikat Jibril atau semua malaikat, karena Jibril pemimpin malaikatnya ini hadirin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak heran hadirin, bambu runcing bisa mabur dewek. Ya, cuman kan jeleknya kita zaman sekarang. Jadi bukan tanya bagaimana ibadahnya wali tersebut, tapi takon pimen ilmu nembah supaya bambu runcing bisa mabur. Ini jeleknya kita hadirin. Ketika ada pahlawan atau ada seorang soleh yang ditembak nggak mempan, jimatnya apa mbak? Sing ditakoni apa? Jimat. Mereka itu istiqomah dalam ibadah, istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, istiqomah Senin Kemisnya, istiqomah duhanya, istiqomah amalan-amalan yang dikerjakannya, itu istiqomah hadirin. Makanya dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Tsumma yud'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa cinta, memberikan rasa penerimaan di dalam hatinya orang-orang penduduk bumi, sehingga orang tersebut kemana saja diterima oleh penduduk bumi. Ada orang minta doa, didoakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ketika mereka sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka dicintai? Karena istiqomah mengerjakan yang fardu dan yang sunnah hadirin, sehingga dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dan dicintai oleh penghuni langit. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, ada dari kita atau mungkin semua dari kita ya, punya keinginan, cita-cita jadi wali ning Gusti Allah. Cuman saya belum pernah dengar hadirin orang tua itu menginginkan anaknya untuk jadi wali, belum pernah dengar. Orang anaknya pengen jadi apa? Kontak sekolah nang di kedokteran. Ente jadi apa? Dokter apa wali? Ya orang mungkin jadi wali, ye. Tak sekolah nang apa? Nang insinyur. Ente jadi apa? Insinyur. Gak mungkin jadi wali. Belum pernah kita orang dengar hadirin orang tua yang menginginkan anaknya jadi wali. Kenapa? Kadang wali itu memang di dunianya nggak kelihatan sukses hadirin. Di dunianya mungkin biasa-biasa saja, mungkin nggak dikenal orang, mungkin disepelekan orang. Makanya nggak ada orang yang kepengin anaknya jadi wali. Semua hadirin nggak kepengin. Iya Pak Marno, benar ya? Ya, mesti anaknya tak kuliah enda jadi ahli ekonomi. Saya kuliahkan biar jadi mekanik, saya kuliahkan biar ini, tapi nggak ada yang jadi wali. Mudah-mudahan ada di antara kita yang kepengin orang tuanya, kepengin anaknya menjadi wali min auliyaillah. Kita ceritakan demikian kenapa hadirin? Ini sebuah acara haul Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik, yang puncak acara haulnya itu besok pagi, hari Kamis jam 9 pagi. Orang-orang seperti beliau dan semacamnya hadirin, mereka itu jadi kekasih Allah. Namanya disebut sampai sekarang penuh dengan kemuliaan. Itu bukan tanpa sebab. Bukan karena beliau bisa mabur, bukan. Bukan karena beliau bisa ngobati orang, bukan. Bukan karena beliau bisa ini dan itu dari kekeramatan, bukan. Tapi karena istiqomahnya menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, serta mengamalkan sunnah-sunnah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau para aulia yang tumbuh subur alhamdulillah di Indonesia, para wali itu banyak hadirin.
Indonesia ini dikuburkan di tanah Indonesia ini para aulia-aulia Allah. Belum wali songonya, belum para habaibnya, belum para ulamanya. Mereka banyak ada di Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dari mereka, para aulia, sehingga kita dapat istiqomah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin kitab Tanqihul Qaul sampai bab yang as-sadisu wa ishrun, bab yang ke-26, fi tasydidi ala zina, mengenai ancaman keras perbuatan zina. Waliyadu billah. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Perhatikan baik-baik, bahasanya taqrabuz zina, bukan taf'aluz zina. Kalau taf'aluz zina berarti jangan melakukan zina. Tapi ini jangan mendekati zina. Mendekati saja itu enggak boleh, apalagi melakukan. Makanya ulama mengatakan bahwa yang diharamkan itu bukan zina saja, tapi wasilah perantaraan zina itu pun diharamkan, dilarang oleh agama kita. Betul, mungkin hukumnya enggak zina, baru muqaddimahnya saja. Tahu muqaddimah ya? Pembukaan zina, belum zina. Tapi muqaddimahnya pun diharamkan walaupun enggak dihukumi zina. Tapi ada ulama yang syadid, yang tegas, keras, jangankan zinanya, perantaraannya ikut diharamkan. Haramnya sama dengan perbuatan zinanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurithul faqra. Zina ini menyebabkan kefakiran. Siapa yang ngomong? Sinten sing ngomong? Siapa yang bersabda? Percaya mboten? Yakin? Nabi Muhammad yang mengatakan yurithul faqra, menyebabkan apa? Kefakiran. Ay yuqilu barakatar rizqi, artinya mengurangi keberkahan rezeki. Rawahul Qudai wal Baihaqi an Ibnu Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai, Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wasail hadirin atau wasilah perantaraan zina itu ada banyak. Ada apa? Banyak. Ada yang mengatakan 6 wasilahnya. Nadratun, wabtisamatun, wasalamun, wa kalamun, wa maudhi'un, faliqa'u. Wasilahnya zina itu ada 6. Yang pertama nadratun, melihat. Dari mata turun ke dari mata ke bawah dulu, ke bawah. Naudzubillahi min dzalik. Nadratun, pandangan ini hadirin, ini awal pembuka zina. Makanya bagi laki-laki tugasnya itu jaga pandangan. Bagi perempuan tugasnya nutup aurat. Sama-sama bekerja sama hadirin. Jangan saling ke mata nyong bisa deleng kayak gitu karena kawon sing aurate kebuka. Nah, ini nyalahkan. Wong wadone ngomong nyong nggo pakaian dek bisa nek kon deleng nyong.
Baik laki-laki maupun perempuan saling menjaga. Yang laki-laki menjaga pandangan, sebab nadratun ini hadirin, ini termasuk anak panahnya iblis. Termasuk anak panahnya iblis. Kalau sudah memandang itu langsung dipanah sama iblis, sudah nggak bisa kemana-mana. Kalau sudah kena perangkapnya, sudah kena panahnya, akan terus dikejar sampai ia melakukan zina. Naudzubillahi min. Nah, kalau sudah memandang hadirin, biasanya fabtisamatun, ibtisamah, apa? Senyum. Deleng disit, kemudian apa? Senyum. Wis, kayong manis ya. Senyum. Nah. Kemudian fasalamun, nyapa. Nyapa. Assalamualaikum. Ya, nyapa dulu. Fakalamun, kemudian ngobrol. Kemudian ini proses terjadinya perzinahan hadirin. Walaupun nanti ada proses di situ yang mungkin termasuk ibadah. Ya. Cuman hati-hati, dihindari yang 6 ini. Setelah ngobrol, fakalamun mau'idun. Kemudian janjian. Ya, kemudian apa? Janjian. Kono mendi Tegal, kon sing Mbak Brebes. Kok ketemu ya nalun-nalun. Faliqa'u, setelah itu ketemuan. Biasanya nang sing peteng-peteng kuburan, isor jembatan. Ya. Sing tempat-tempat sepi, bioskop. Betul. Kan peteng ya bioskop ya. Laka bioskop Padang laka. Hatta nontonnya awan ya tetap peteng. Tempat-tempat yang sepi hadirin. Setelah itu baru terjadi zina. Nggak mungkin terjadi zina kemudian tanpa perantara. Mesti ada perantaranya. Pasti ada perantaranya. Sekarang lebih canggih lagi. Nggak pakai janjian, nggak pakai ketemuan langsung. Tapi nganggo handphone. Naudzubillahi min. Pun kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinal ainain an-nadhru. Yang dimaksud zina kedua mata adalah an-nadhru, memandang. Nah, itu tadi saya ngomong. Awalnya zina itu dari apa? Memandang. Makanya kalau ajaran Nabi Muhammad kok dipakai secara totalitas oleh umat Islam, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya zina. Kalau totalitas ya maksimal dipakai. Yang laki-laki tahan pandangan, nggak melihat matanya. Yang perempuan tutup auratnya yang benar. Nutup aurat itu hadirin bukan untuk terlihat cantik, bukan. Walaupun nanti cantik, tapi niatnya bukan untuk terlihat cantik. Nyong barang go kudung kayong raine manis misalkan. Bukan itu tujuannya hadirin. Tujuan aurat ditutup itu supaya tidak kelihatan. Menutup bagian-bagian yang kalau dilihat lawan jenis itu akan menimbulkan sesuatu. Itu seperti itu. Bukan buat model-modelan. Bukan buat gaya-gayaan. Ya Allah, wong wadon kudung gayanya pirang-pirang, macem-macem hadirin. Sampai mungkin memang enak nganggo kopi ya, kur jeblok tok lah model apa-apa. Paling sing ireng ana sing model tukang sate misal, rada miring ana sing model tukang some, ana sing model tukang bakso macam-macam. Cuman tinggal jeblok dong wadon, waduh pirang-pirang, jeroane ana dhewek. Kadang di mendom, dome berolas, sebelah tengen, sebelah kiwa macam-macam. Model ana sing lipatan demi ana sing nganggone sing pucuk ningin, ana sing nganggone tengah nih, macam-macam modelnya. Sama baju kalah dengan modelnya jilbab hadirin. Itu hadirin, mau model kayak apa? Tujuannya jilbab itu nutup aurat. Bukan untuk memperlihatkan aurat. Baju pun demikian, bukan untuk menunjukkan bentuk tubuh, bukan. Lu panjenengan nutup kelambi nganggo misalkan apa kalau long dress, apa pakaian yang panjang atau gamis atau abaya, itu bukan untuk memperlihatkan tubuhnya panjenengan, tapi untuk menutup warna kulit dan menutup lekukan tubuh. Kowe maksudnya nganggo kelambi.
Cuman kadang-kadang model kudung, model pakaiannya itu sesuai dengan lekukan tubuhnya. Di model maaf supaya bodinya kelihatan. Itu bukan seperti itu nutup aurat. Nutup aurat, nutup lekukan tubuh hadirin. Ya Allah, ini perlu diarahkan tujuan istri-istri kita bahwa tujuan pakai baju itu nutup aurat. Supaya apa? Supaya nggak dipandang. Supaya nggak dipandang. Udah nggak usah saling menyalahkan. Kipat-kipat nyong deleng konen karena kon pakaiannya kayak gue. Jare wadon nyong nganggo kayak gitu dungo kawan. Nah, macam-macam hadirin. Nggak usah saling menyalahkan. Ya, yang perempuan ditutup semakin rapat, semakin mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Yang laki-laki jaga ini kalau semua ini jaga hadirin, selamat insyaallah. Wa qala alaihi salatu wasalam an-nadharu ilan nisa'il ajnabiyyat minal kabair. Ya Allah. Ini Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil hadis ini ya, dan menjelaskan hadis ini ya, dalam kitab Tangkihul Qaul. Jelaskan beliau, memandang kepada wanita ajnabi. Yang dimaksud ajnabi itu wanita asing. Maksudnya asing itu wanita lain yang bukan mahram kita dan bukan istri kita. Kalau istri kan berarti istri ini. Dan yang namanya wanita ajnabi adalah wanita yang halal untuk dinikahi. Wanita yang halal untuk dinikahi namanya wanita ajnabi, bukan mahram kita. Kalau mahram namanya juga mahram. Kalau mahram wanita yang haram dinikahi. Contoh, ibu kita mahram secara nasab, anak perempuan kita mahram secara nasab, adik kakak perempuan kita mahram secara nasab. Mahram nggak boleh dinikahi. Jadi yang namanya ila nisa'il ajnabiyat ya, wanita asing ini wanita yang halal untuk dinikahi. Sepupu oleh dinikah boleh. Sepupu, tahu sepupu ya? Anaknya siapa? Anaknya paman. Boleh dinikah enggak? Boleh. Berarti mereka ajnabi walaupun dekat. Walaupun dekat, mungkin dekat rumahnya, mungkin karena saudara tempatnya dekat jadi dekat. Walaupun dekat tapi mereka termasuk ajnabi. Wanita lain, wanita asing, berarti termasuk sepupu. Ipar ini mahram bukan? Ipar mahram bukan? Ipar niku sinten? Kalau bagi kita pihak laki-laki berarti kan istrinya kakak atau adik kita. Iya, kalau kita laki-laki. Artinya yang dimaksud dengan ipar itu adalah istrinya kakak atau adik baik laki-laki maupun perempuan. Namanya apa? Ipar. Ipar mahram bukan? Bukan. Berarti boleh dinikah enggak? Hah? Boleh dinikah enggak? Boleh dinikah. Kalau misalkan kita menikah punya saudara kakak adik perempuan KB, ya kita sudah menikah kakaknya. Boleh nikahin adiknya enggak? Kalau sudah meninggal atau sudah cerai maka boleh nikah dengan adik. Artinya ipar juga bukan mahram hadirin. Ipar bukan mahram. Dia termasuk wanita asing. Bahkan nanti kalau menjelaskan hukum ipar itu banyak hadirin. Ya. Jadi memandang kepada wanita-wanita asing minal kabair termasuk dosa besar. Deleng natok hadirin. Ngelihat saja. Ai idza wujidati syahwatu wa khifal fitnatu ay mailul qalbi ilaihinna. Ya. Artinya apa? Kenapa kok disebut kabair? Kalau dengan memandang ini akan timbul syahwat atau kecondongan hati untuk berzina dengan wanita tersebut ya.
maka termasuk kabair. Wa illa, kalau enggak seperti itu, fa muqaddamatuz zina, namanya adalah muqaddimah zina. Laisat kabair, dan itu bukan termasuk kabair. Bayangkan hadirin, yang dimaksud kabair kalau hatinya sudah condong ke untuk pengin dengan wanita tersebut, ya, atau timbul syahwat dengan memandang. Kalau enggak, tetap namanya muqaddimah zina. Namanya pendahuluan zina, tetap dapat dosa. Baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat, tetap dapat dosa. Ini yang menyatakan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandhani. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini al-mashyu, yang dimaksud zina kedua kaki adalah berjalan, ai ila mahalil ma'asi, artinya berjalan ke tempat maksiat. Wa zinal yadaini al-badsyu, wa zinal ainaini an-nadru, dan yang dimaksud zina tangan adalah dengan dengan mengangkat, ya, membawa. Wazinal ainain, dan zina kedua mata adalah dengan melihat. Ai ila ma la yahillu, artinya melihat kepada sesuatu yang tidak dihalalkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanah, satu kali berbuat zina maka akan menghapus, menggagalkan amalan selama 70 tahun. 70 tahun amalan yang sudah kita kumpulkan daripada sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, sedekah, haji, umroh, terhapus hanya dengan satu kali berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rawa Ibnu Hibban fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahih beliau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ta'abbada 'abidun min Bani Israil, dulu ada Bani Israil yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abbadallaha fi sauma'atihi, dia ibadah di tempat pertapaannya, di tempat ibadahnya, mungkin seperti musola. Ini dulu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun dia ibadah? Sittina aman, 60 tahun. Famtaratil ardu faahdarat, kemudian turun hujan, bumi dibasahi dengan hujan, musim hujan, kemudian tanahnya menjadi hijau. Fa asyrafar rahib min sauma'atihi faqala, kemudian rahib ini, orang yang ahli ibadah ini, dia melihat, memandang, mengawasi dari tempat ibadahnya, mengawasi dataran yang hijau itu. Faqala, kemudian beliau berkata, lau nazaltu fadzakartullaha fasdattu khairan, seandainya saya turun dari tempat ibadah saya, dari tempat pertapaan saya, dari musola saya turun, kemudian saya mengingat Allah, maka akan bertambah kebaikan saya, akan bertambah pahala saya. Pikir wong ibadah dewekan bertapa saja nggak ada orang, ibadahnya luar biasa. Apalagi kalau saya sampai turun, saya bisa tetap beribadah, maka akan lebih ibadahnya. Fanazala wa ma'ahu raghifun aw raghifani, kemudian turun gunung, ini rahib, ini pendeta, ini orang ahli ibadah, turun gunung, dan dia membawa bekal 1 potong roti atau 2 potong roti. Fabainama huwa fil ardi, maka ketika dia sudah di bumi, di dataran rendah,
itu tempatnya di atas di bukit, dataran rendah. Laqitahu imra'atun, maka dia berjumpa dengan seorang wanita. Falam yazal yukallimuha wa takallamahu. Dia senantiasa ketemu wanita, mungkin suwe nang pertapaan ora ketemu wong wadon. Kemudian ketemu, dia ngobrol, ngajak ngobrol wanita tersebut, si wanita juga ngajak ngobrol. Nah. Hatta ghaziyaha thumma ughmiya alaih. Kemudian terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini bahasa kiasan ya. Apa terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Apa yang diinginkan, Mama? Tidak diinginkan. Temenan orang diinginkan. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat, oleh hukum Allah. Paham ya? Nggak usah dijelaskan ya. Terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Summa ughmiya alaih. Kemudian si rohib ini, yang ahli ibadah ini, pingsan karena takut melakukan sebuah dosa. Fanazalal ghadir. Kemudian turunlah atau melintaslah seseorang yang sedang melintas, liyastahama faja'a sa'ilun, ya. Kemudian melintaslah seseorang, ketemu itu orang sedang pingsan, ketemu ahli ibadah yang sedang pingsan, kemudian meminumkan air sehingga dia sadar. Sehingga dia apa? Ahli ibadah ini yang telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, kemudian sadar dikasih min. Faja'a sa'ilun, pas lagi sadar datanglah orang meminta-minta. Fa'auma ilaih ayyakhudar raghifaini thumma mata. Kemudian dia memberi isyarat kepada peminta-peminta itu untuk mengambil 2 roti miliknya. Dia lagi pingsan, sadar sebentar hadirin. Ada orang minta-minta, itu roti saya ambil buat kamu. Tsumma mata. Kemudian rohib ini wafat. Fawuzinat ibadatu sittina sanatan. Kemudian singkat cerita hadirin, yang menceritakan Nabi Muhammad. Yang menceritakan siapa? Kemudian ditimbanglah ibadah dia selama 60 tahun. Bitil kalzaniyati, dengan perbuatan zina yang dia lakukan. Farajahati zaniyatu bihasanatih, ternyata lebih berat perbuatan zinanya ketimbang kebaikan 60 tahun yang dia telah lakukan. Thumma wudi'ar raghifu awir raghifani ma hasanatih. Tapi subhanallah, karena dia punya amalan sebelum matinya, sedekah dengan 2 buah roti hadirin. 2 buah roti itu ditimbang di tempat kebaikannya, farajahat hasanatih, kemudian lebih beratlah perbuatan baiknya. Alhamdulillah, faghfira lahu, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadza fi zawajir, inilah yang disebutkan, diceritakan dalam kitab Az-Zawajir. Poin pentingnya hadirin, poin pentingnya ini bukan di masalah yang lain, tapi poin pentingnya satu. Orang yang berzina sekali, ibadah 60 tahun gak ada gunanya. Ibadah 60 tahun gak ada gunanya, habis semuanya. Cuman ketika ada orang tergelincir ke dalam perbuatan apa saja dari perbuatan dosa hadirin, maka jangan putus asa untuk berbuat baik. Panjenengan melakukan dosa, ya, betul hadirin, akan dapat ancaman, dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi panjenengan ditambah dengan putus asa, maka dosanya berkali-kali lipat. Orang zina dosa hadirin. Cuman kalau ngomong alah nyonta wong kotor, saya orang kotor, saya wanita kotor, Allah nggak akan ngampuni dosa saya. Putus asa dia hadirin, 2 kali lipat dosanya. 2 kali lipat dosanya. Artinya hadirin, masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas dalam diri kita, taubatlah, minta ampun kepada Allah. Taubat ini hadirin
Bukan hanya dengan mengucapkan istighfar dan taubat saja, bukan. Tapi yang namanya taubat ditutup keburukan itu, diganti atau diiringi dengan perbuatan baik. Diiringi dengan perbuatan baik, tamhuha, kata Rasulullah, insyaallah akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha. Ya, kata Rasulullah, bertakwalah di mana saja kamu berada, kemudian iringi perbuatan buruk dengan perbuatan. Artinya apa? Kalau sudah berbuat baik, cepat-cepat iringi dengan kalau sudah berbuat buruk, cepat-cepat berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Istighfar, taubat, sedekah, salat, nangis menyesal kepada Allah, ya salat malam, ya puasa dan lain sebagainya. Intinya melakukan amal kebaikan. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Dia ini sedekah di akhir hayatnya dengan 2 buah roti, maka alhamdulillah kebaikannya bisa mengungguli keburukannya. Maaf, kita ceritakan demikian hadirin, bukan terus diambil poin yang terakhir. Oh beb, berarti ning zina sedekah 2 roti kan paling 8.000 perak beb. Iya, 2 potong roti ning sepotong regane pira apa mano? 4.000, berarti ping wah 8.000 tak cerem. Kecil, nyon tak zina terus sedekah 2. Enggak seperti itu maksudnya. Konsepnya enggak seperti itu hadirin. Jadi yang diambil jangan ininya hadirin. Yang diambil apa? 60 tahun dia mengumpulkan ibadah, enggak ketemu orang, dia bertapa di tempat terpencil. Enggak ketemu orang, ibadah tok mari Gusti Allah, maka terhapus ibadahnya sia-sia yang dilakukan selama 60 tahun. Itu maksudnya seperti itu hadirin. Jangan yang diambil enak-enak 2 potong roti tak paling 8.000. Hanya tak zina mau diampura dening Gusti Allah. Ya wong sing pikirane picik hadirin. Tahu picik ya? Jadi mikirnya bukan mikir yang penting, tapi mikirnya yang gampang buat dia. Ya bukan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ba'da syirki ayil kufri, tidak ada satu dosa setelah kesyirikan, kekufuran, a'dhamu indallahi, yang lebih agung di sisi Allah, lebih besar di sisi Allah, min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahil, ya, daripada air mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki di rahimnya wanita yang tidak halal. Wanita yang tidak halal. Meletakkan mani di wanita yang tidak halal, maka a'dhamu indallah, lebih besar dari Allah daripada apa? Daripada dosa apapun setelah kesyirikan. Memang namanya hadis ini macam-macam hadirin. Ada yang mengatakan mungkin zina. Ada yang mengatakan yang lebih besar setelah kesyirikan adalah membunuh orang. Ada yang mengatakan setelah kesyirikan uququl walidain, durhaka sama orang tua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari sayhatan min natni rihi farjiz zani. Sesungguhnya penghuni neraka mereka teriak protes. Dari apa? Protes dari aroma busuk. Aroma busuknya apa? Alat kelaminnya orang yang berzina. Aroma busuk alat kelaminnya orang yang berzina. Penghuni neraka mawon terganggu hadirin. Penghuni neraka kan pada benar neraka ya. Ini yang zina di neraka, penghuni neraka berarti di neraka. Ini terganggu dengan aromanya hadirin. Kalau penghuni neraka terganggu, lalu bagaimana dengan penghuni surga hadirin? Ya kalau dengan orang-orang yang sama-sama melakukan dosa saja mengganggu hadirin, lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain? Ini mengganggu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Tabrani, inna zunata
Sesungguhnya para pezina itu tashta'illu wujuhuhum naran, maka akan menyala-nyala wajah mereka dengan api. Ya, jadi besok wajah-wajahnya itu akan menyala dengan apa? Dengan api. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkuz zina yurithul ghina, meninggalkan zina akan menyebabkan kekayaan. Meninggalkan zina akan menyebabkan kekayaan. Mulanya mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, antara kedua paha dijaga, maka akan menyebabkan apa? Kekayaan. Ayyuksiru barakatar rizki, artinya memperbanyak keberkahan rezeki. Wa qala alaihi salatu wassalam, man zana zuniya bihi walau bihaitani darihi. Ya Allah, ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, oleh aulia, oleh orang-orang yang beriman, oleh semuanya hadirin. Barang siapa yang berzina, maka ia akan dizinai dengannya. Walaupun dengan dinding-dinding rumahnya, walaupun ada di dalam rumahnya. Paham maksudnya? Paham betul maksudnya? Orang yang zina maka akan dibalas anaknya, istrinya, kaum perempuannya akan dizinai orang lain. Dan itu satu kepastian. Na'udzubillahi min. Rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar dari Anas bin Malik. Qala al-Manawi wa hadza isyaratun. Kata Syekh Al-Manawi, ini adalah isyarat ila anna min uqubati zina. Ya, isyarat apa? Isyarat kepada bahwasanya termasuk dari hukuman para pezina itu mala buddha. Tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. An yu'ajjala fid dunya, akan dicepatkan di dunia. Di dunia pasti akan dapat. Wa huwa, apa itu hukumannya? An yaqa'az zina, maka akan terjadi zina fi ba'di ahli darihi, pada sebagian keluarganya, hatman maqdiyah, secara pasti akan terjadi. Ini yang ditakutkan sama ulama-ulama seperti ini hadir. Makanya mikir dua kali untuk melakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi yang belum, jadikan ini pegangan hadirin. Jangan buat main-main. Bagi yang sudah terjerumus, bertobatlah. Wis nangis semua mari Gusti Allah. Sebab yang dikhawatirkan hadirin, kalau yang dihukum kita orangnya sendiri enggak masalah. Tapi kalau yang dihukum ternyata keluarga kita, naudzubillahi min dzalik. Wa qad hujiya annahu qila li ba'dil muluk inna man zana aw fa'ala syai'an min muqaddamati zina yuqtasu mithlahu min dzurriyyati. Saya ceritakan, ini cerita hadirin saya pernah dengar langsung dari guru-guru saya tentang masalah zina waktu kita orang belajar di Hadramut. Di sini diceritakan dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, diceritakan hadirin. Diceritakan sebagian raja hadirin, sebagian apa? Raja. Ini ada yang dibalas. Dia itu meyakini bahwa yang namanya zina itu pasti akan dibalas kepada keluarganya. Nah, dia ini pernah melakukan bukan zinanya tapi muqaddimah zinanya. Apa? Dia pernah mencium wanita lain yang bukan mahram dan bukan istrinya. Kemudian dengan perbuatan yang dia lakukan, dia kepengin nyacak, mencoba menguji hadis tersebut. Benar enggak? Balasannya itu langsung di dunia. Raja ini hadirin punya kewibawaan yang penuh. Ya. Satu hari dia punya anak perempuan, cantik anak perempuannya, cantik, seksi,
Pokoknya kalau orang lihat mesti seneng hadirin, cantik. Kemudian dihias sama beliau, kemudian disuruh keliling kota. Nanti setelah keliling, ceritakan kepada saya apa yang terjadi. Oh iya, siap. Si raja ini ingin menguji benar enggak hadis tersebut yang disampaikan Nabi Muhammad. Si anak perempuan sudah cantik, dihias sedemikian rupa hadirin, dipercantik, di make up, wis pokoknya ayu nemen, dan enggak ditutup kepalanya, mau enggak ditutup kecantikannya, hanya pakai pakaian yang menutup aurat. Ya, artinya supaya orang-orang coba ada yang berani ngelihat enggak ini anak raja. Namanya anak raja hadirin, ada keluarga raja, orang dulu itu enggak ada yang berani menatap hadirin. Ketika ada keluarga raja keluar atau bahkan rajanya atau ratunya keluar, semua orang pasti menunduk. Pernah dalam film-film ya? Ini anak raja lewat kan nunduk kayak orang-orang yang dalam. Betul enggak? Enggak ada yang berani lihat hadirin. Sengaja dibuka sama rajanya, enggak ada yang berani lihat. Bawa keliling kota, muter-muter pawe bareng alun-alun, Taman Pancasila, stasiun, muter semua, enggak ada yang berani lihat. Subhanallah, pas pulangnya mau masuk gerbang kerajaan, sudah mau masuk ini, prajurit yang jaga, ya pas pamresnya semua nunduk, nggak ada yang berani lihat. Anak raja nggak ada yang berani lihat, ya, nunduk semua. Cuman subhanallah pas pan mancing ada orang datangi, tahu-tahu ngambung, ceplok, diambung hadirin. Geger kan? Masuk, raja memberikan perintah. Coba ceritakan apa yang terjadi dari awal anak saya berangkat sampai pulang. Ada apa? Ada kejadian apa? Ada yang melihat? Siapa saja yang melihat? Berapa orang yang melihat? Raja, alhamdulillah semenjak putri panjenengan keluar tidak ada satupun yang berani melihat wajah putri panjenengan. Terus cuman barang keri-kerinan pas terakhiran raja. Ki rupa-rupana wong lalu nih ya. Wong ana wong lalu. Tahu-taunya nyosor diambung anak wadone jenengan. Diambung tok. Lah kadhe ora diapa-apakna, ora diapa-apakna, ora dimek, ora diapakna kur diambung tok ceplok wis rampung. Ajib. Si raja ini dengar seperti itu langsung sujud hadirin, nangis dia. Nangis ya Allah. Oh, nangis. Rajanya ngomong, seumur hidup saya enggak pernah melakukan perzinaan kecuali hanya mencium satu wanita yang tidak halal bagi saya. Maka dibalas oleh Allah dengan putrinya. Kejadiannya dibalas langsung. Enggak nunggu di akhirat. Di dunia dibalas sama Allah. A'udzubillahi min. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari perbuatan-perbuatan zina. Allahumma. Yang belum, jangan berani-berani peringatan buat kita. Yang sudah, taubat maring Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Azin. حي على الفلاح
Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, baik yang ada dalam masjid maupun yang di luar maupun yang di rumah mengikuti streaming. Informasi berikutnya adalah pengajian hari Jumat malam Sabtu di Majelis Nurul Qulub mulai ba'dal isya tepat dan insyaallah berakhir sebelum jam 9 malam. Monggo bagi panjenengan yang ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan fuyudat, nafahat, mendapatkan anugerah-anugerah Allah yang mulia, maka istiqomahlah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan zahir batin, Allah berikan kita taufik dan hidayah bisa menghadiri majelis di malam Sabtu. Allahumma. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para mudhahi, para pengorban yang kemarin telah berkurban, dan kepada seluruh panitia ya, di dalam membantu pelaksanaan Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah balas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Insyaallah setelah kegiatan Idul Kurban, kegiatan yang dekat adalah santunan anak-anak yatim. Nanti mohon dipersiapkan musyrifnya acara ini ya, dipersiapkan dengan baik. Nanti untuk waktu pelaksanaannya ya, akan kita informasikan selanjutnya. Yang penting mengumpulkan santunan untuk mereka anak-anak yatim. Nah, kasihan barangkali nunggu hadirin. Wis biasa dimain ning kegiatannya nggak ada, kasihan. Barangkali mereka nunggu. Yang penting dikumpulkan dulu. Jadi uang hasil pengumpulan untuk santunan yatim ini sama sekali nggak dibuat atau digunakan untuk yang lain. Jadi semuanya untuk santunan atau yang berkaitan dengan santunan. Bahkan acaranya untuk makan, untuk snack, untuk minuman orang yang hadir nggak menggunakan dana dari santunan dari anak yatim. Semuanya akan diberikan kepada mereka. Jadi intinya dikumpulkan dulu hadirin berapapun jumlahnya. Nanti setelah itu waktu pelaksanaannya dan tempatnya nanti menyusul. Insyaallah kalau tempat mau di Masjid Zainal Fajri, mau di Majelis Nurul Qulub, mau yang menghandle laki-laki atau yang menghandle Jalsatun Nisa, itu nanti terserah. Sing penting kumpul dingin, dikumpulkan dulu, di list dulu yang mau bantu untuk mereka anak-anak yatim. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ini kesempatan kita untuk bisa bersama dengan Rasulullah, untuk ada ma'iyah, ada kebersamaan dengan Rasulullah. Disebutkan Nabi Muhammad mengatakan, saya dengan penjamin anak yatim ini seperti ini di surga. Ya, seperti ini berarti apa? Sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti monggo baik pengurus majelis, pengurus masjid atau siapapun yang menjadi musyrif santunan ini monggo dipersiapkan mulai malam ini. Jangan ditunda-tunda. Biar nanti Muharram sudah bisa terkumpul. Kayak mumpung tanggalnya sinom apa marno? Sinom tanggal 5 insyaallah duitnya durung membayar kreditan, durung membayar cicilan. Masih banyak. Ya, monggo biar di list dulu ya Mas Ayub atau siapapun, nanti baru waktu dan tempatnya akan kita tentukan setelahnya. Yang penting kumpul dulu.
Kemudian tidak ketinggalan pula untuk sedekah dan infak rutin setelah selesai sholat, mudah-mudahan sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.